Kenapa bisa melisankan? Karena tadi yang dia saksikan hanya Tuhan. Dan makom kemaksuman kesuciannya itu belum melebihi kapasitas seperti Rasulullah. Jadi Rumi mengatakan, aku al-haq itu yang diungkapkan Halas bagi Rumi itu justru suatu ketinggian makom, kata Rumi. Kenapa? Karena akunya itu sudah sirna, yang akunya itu sudah diganti oleh Tuhan. Makanya kata Rumi, ini adalah sesuatu yang punya makom yang lebih tinggi sehingga dia bisa mengungkapkan itu. Jadi tetap kita harus, karena dia halaj ya, tetap kita harus membenturkan dengan teks dan akal. Akan tetapi kita juga harus menyadari bahwa kondisi yang diungkapkan itu adalah kondisi dalam keadaan fana. Nah, namanya fana itu kan tidak sadar terhadap dirinya. Dia direnggut kesadarannya oleh Tuhan. Sehingga muncullah kata-kata itu. Karena dia direnggut oleh Tuhan. Kata Halaj, kalau begitu saya bingung. Saya Tuhan atau kamu? Nah, dalam ketakjuban, kebingungan itu dia mengatakan anal haq. Gitu. Seperti itu. Itu dia Al-Halaj itu mengungkapkan di depan publik atau disampaikan oleh muridnya, Ustaz? Atau buku, melalui buku? Enggak, dia disampaikan. Dia sendiri yang menjelaskan anal haq. Dia menyampaikan, misalnya kita menyampaikan Al-Haq dalam Ya. kondisi di depan orang banyak atau bagaimana? Kenapa orang sampai tahu? Kenapa tidak narik? Orang sampai tahu karena tadi diungkapkan oleh di depan muridnya. Itu ya. Kasih tahu. Dan muridnya menyebarkan lagi. Nah, Kayak gini, Ustaz, bagaimana saya menghubungkan dengan kita kan Rasulullah ya, contoh ya. Maksudku Rasulullah kan enggak bikin onar-onar tanda kutip kayak Al-Halaj, Al-Haq gitu kan. Maksudku kenapa Al-Halaj ini tidak bercermin kepada Rasulullah dalam hal-hal pengalaman spiritual itu. Nabi mungkin lebih hebat dari itu. Nabi pasti lebih hebat dari itu, tapi dia tidak pernah bikin onar lah, bikin masyarakat awam menjadi kaget gitu, Ustaz. nah bedanya Rasulullah dengan sufi-sufi yang lain seperti Halas dan seterusnya, itu adalah sufi sudah mengalami 4 perjalanan manusia. Jadi itu yang menjadi sesuatu yang harus kita garis bawahi. Oke. Bahwa apa tadi? Nah, Rasulullah kenapa beliau tidak pernah mengatakan itu? Karena tadi dia sudah melampaui kefanaan dalam bentuk yang tadi. Jadi Al-Halaj dan sufi semacamnya itu adalah dia dalam kondisi fana dan belum sadar terhadap kefanaannya. Jadi kadang ada orang yang fana dan dia sadar bahwa dia sedang fana. Ya. Ada orang fana dan dia tidak sadar kalau dia fana aja. Gitu. Nah, biasanya sufi-sufi yang syatahat, yang paradoks ini adalah dia fana. Fana saja. Dia tidak sadar akan kefanaan. Dan dia tidak sadar akan kefanaannya. Karena sadar tentang kefanaan itu kan sesuatu yang punya makom yang luar biasa. Seperti itu. Nah, sehingga kata Rumi, anal haq itu adalah suatu ungkapan yang tinggi. Yang tinggi. Ya.
Tidak seperti anal haq yang kita dengar selama ini. Jadi Iya. itu yang ingin dikuatkan. Iya. Yang menarik, dia fana. Dia tidak sadar dalam kefanaan. Tapi dia bisa mengungkapkan bahasa atau kata-kata seperti itu, Ustaz, di depan murid-muridnya. Iya, karena tadi dia mendapatkan ma'rifat. Itu kan Tuhan merenggut dia ya. Nah, ketika dia merenggut dia, dia akan bertanya, lalu saya ini siapa? Nah, dia mengatakan, engkau adalah si fulan yang telah mati dan seterusnya ya. Kayak gitu. Kenapa dia harus lisankan, Ustaz? Mau saya gitu. Kenapa? Kenapa dia harus lisankan? Kan cuma dia dengan Tuhan. Yang anal haq. Iya. Enggak, ini percakapan depan umum memang. Iya, maksud saya, kenapa dia harus lisankan dia? Al-Halaj itu, kenapa harus dia mengatakan itu? Oh, ya itu pasti dinukil oleh murid-muridnya. Beliau sendiri kan tidak punya suatu karya yang luar biasa. Ustaz, karena artinya saya mau mengatakan dia sadar sebenarnya, Ustaz. Sadar terhadap Karena dia bisa berkata, melisankan kalimat itu. Ana al-haq. Dan dia seperti sadar bahwa dia di depan murid-muridnya. Maksudku kalau dikatakan bahwa dia fana, dia tidak sadar dalam kefanaan, tapi dia bisa melisankan ana al-haq itu. yang halaj. Iya, al-halaj. Nah, kenapa bisa melisankan? Karena tadi yang dia saksikan hanya Tuhan. Dan makom kemaksuman kesuciannya itu belum melebihi kapasitas seperti Rasulullah. Yang ketika Rasulullah sedang keadaan fana, dia sadar dalam kefanaannya. Kalau yang di bawahnya, dia cuma fana. Tapi kalau yang tinggi itu adalah dia sadar dalam kefanaannya. Tapi para sufi ini, Ustaz, apakah dia bisa sampai ke makam sadar akan kefanaannya, Ustaz? Seperti Rasulullah ini yang tadi dijelaskan bahwa dia sampai sadar bahwa dia fana. Iya, maksudnya sadar bahwa dia fana. Iya. Nah, itu tergantung makom sih. Maksudnya potensinya ada ke sampai ke Potensinya ada. Potensinya ada. Apalagi ini kan bergradasi juga. Kayak gitu. Tapi dalam ini, Ustaz, kehidupan al-halaj, dia sempat sampai tidak, Ustaz, ke makam itu? Bahwa dia sadar dengan kefanaannya. Ataukah belum sempat sampai naik ke makam? Allah tidak sampai kepada makom sadar dalam kefanaannya. Belum sampai ke situ. Seandainya sampai ke situ, dia tidak akan mengeluarkan kata-kata anal haq.